Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Siap Jumat, lama kan Ustaz? Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz, mengganggu pada kesempatan ini Ustaz. Pada saat ini berhubung ada tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ini Ustaz, pada modul 3.1 tentang penerapan nilai-nilai kebajikan atau pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dalam nilai-nilai kebajikan Ustaz. Jadi nanti ada dua kasus yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini nanti bagaimana cara pengambilan keputusannya, mungkin selama kepemimpinan Ustaz lah di sekolah kita ini Ustaz. Nah, jadi mungkin ada persoalan-persoalan yang Ustaz dapatkan ketika Ustaz menjadi seorang kepala sekolah. Sebelum kita lanjut Ustaz, mungkin kalau perkenalan, mungkin Ustaz ada kenalnya saya, karena Ustaz adalah kepala sekolah saya juga di sini Ustaz. Ya. Sedikit saya perkenalkan juga Ustaz. Saya Hadithia Rahmat SPD, mengajar di sini, mengajar Al-Quran kelas 5 dan kelas 6. Baik Ustaz, nanti kita berbagi pengalaman Ustaz. Mungkin saya akan bertanya kepada Ustaz, tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang Ustaz lakukan di sekolah kita ini terhadap persoalan-persoalan dilema etika yang mengandung nilai-nilai kebajikan Ustaz. Ya, saya mengetahui Ustaz di sekolah kita ini mungkin baru menjabat sebagai kepala sekolah ya Ustaz ya. Belum sampai 1 semester misalnya. Oleh karena itu Ustaz, mungkin walaupun Ustaz baru menjabat sebagai kepala sekolah, walaupun Ustaz baru menjabat sebagai kepala sekolah, tentu sudah banyak atau sudah sering Ustaz mungkin memutuskan berbagai hal dari kasus-kasus yang ada di sekolah kita atau dilema-dilema yang terjadi di sekolah kita ya. Nanti saya mungkin mau pengalaman dari Ustaz lah gitu. Pertanyaan yang pertamanya, bagaimana Ustaz menentukan atau mengidentifikasi suatu persoalan, apakah itu dilema atau bujukan moral Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih. Sebelumnya Ustaz Adit yang saat ini menyampaikan tugas CGP yang ke-11-nya tentang dilema etika tadi Ustaz. Ya betul Ustaz. Jadi kita menanyakan bagaimana cara mengidentifikasi apakah itu sebuah dilema atau bujukan moral karena satu persoalan. Ya, yang tentunya kalau dalam satu kasus ketika ada persoalan atau permasalahan, mengidentifikasi itu tentu kita cari tahu dulu, itu diinvestigasi dulu. Kita investigasi dulu masalahnya di mana, masalahnya apa. Terus kita mengumpulkan data-data dari persoalan tadi, dari kasus tadi, kita kumpulkan data-data. Karena kalau tidak ada data-data, itu kita tidak bisa mencari persoalannya itu apa, terus keputusannya nanti bagaimana. Itu data ini perlu untuk kita cari. Itu data-data yang kita perlukan, itu data yang relevan, yang akurat. Kemudian baru kalau kasusnya itu ada dua persoalan yang rumit untuk diputuskan, itu ada diuji dulu di mana letak benarnya, mana atau paling benarnya, mana yang benar dan paling benarnya, dan itu yang kita uji dulu baru kita nanti bisa dapat putuskan atau kita laksanakan. Terima kasih Ustaz. Berarti cara mengidentifikasi apakah itu dilema ataupun bujukan moral, Ustaz investigasi dulu ya saya, cari tahu dulu, kumpulkan data-data dulu saya. Sudah jelas benarnya, apakah ini benar atau salah, itu baru bisa kita putuskan ya saya. Kalau misalkan ini persoalannya benar, suatu nilai kebajikan, berarti ini adalah dilema ya saya. Kalau misalkan ini suatu yang salah, berarti dia kembali ke bujukan moral gitu saya. Baik, terima kasih Ustaz. Yang kedua,
kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Apakah pernah Ustaz mengalami dilema etika di sekolah? Ya, kalau selama kita mampu sebagai kepala sekolah, eh, ada memang pernah dalam menemui kasus yang disebut jadi dilematika memang. Dan tentu ini ketika kasus itu pertama dia ini harus dijalankan benar, dan ini harus dilakukan benar juga. Jadi sama-sama benarnya itu pernah ada terjadi di sekolah kita ini. Contohnya apa kira-kira, Ustaz? Ya, contohnya misalnya kemarin itu ada seorang guru kita pas penerimaan rapor mid semester. Iya. Jadi ketika itu pas penerimaan semester semestinya yang membagikan rapor itu kan guru kelas. Betul, Ustaz. Nah, ternyata guru kelas tersebut beliau ini meminta cuti untuk menikah. Itu dalam namanya menikah ini kan sesuatu penyelenggaraan yang sakral. Betul. Setiap orang ini pasti mengalami hal itu. Dan sekolah tidak bisa melarang itu. Dan di sekolah juga tidak bisa menghentikan penerimaan rapor karena sudah terjadwal dari sebelumnya. Iya, betul sekali. Jadi dengan hal itu, ini karena benar menerima rapor benar dan guru tadi mau menikah benar juga. Jadi dalam pertimbangan itu memang dilema kita memang karena yang tahu itu persoalan anak tentu kan guru kelasnya. Yang karena itu selama belajarnya prosesnya itu selama guru kelasnya. Dan orang tua pengen tahunya ya dari guru kelasnya. Dan disitulah kita cari tahu dulu persoalannya tadi. Bagaimana caranya kita identifikasi dulu, tanya dulu gurunya tadi, bagaimana caranya untuk menyikapi masalah ini. Berarti pernah ya, Ustaz ya, mengalami dilema di sekolah kita, Ustaz ya, menemukan persoalan dilema yang mana keduanya betul sama-sama bisa dipertimbangkan karena mengandung nilai kebajikan keduanya, Ustaz ya. Oke, Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, bagaimana Ustaz menyikapi hal itu kira-kira, Ustaz? Ya, kalau ketika terjadi persoalan kasus seperti itu, seperti tadi kita kalau terjadi dalam masalah guru, kita panggil gurunya dulu, kita identifikasinya, kita investigasi, cari tahu tanya dulu. Itu kan guru nanti akan menjelaskan dia hari apa untuk menikah, kapan dia cutinya, dan di sekolah ini kita punya aturan juga cuti berapa hari untuk guru tadi. Apakah pas cutinya itu tepat dengan penerimaan rapor atau tidak? Kalau memang itu tepat pas penerimaan rapor, kita minta solusi dari gurunya, apakah boleh diwakilkan atau tidak untuk penerimaan rapor ini, ataukah harus guru itu bersangkutan yang ingin menerima rapor dan melakukan sesuatu. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya saya langsung saja, berarti Ustaz panggil gurunya saja. Ya, kita Ustaz panggil gurunya, kemudian Ustaz minta klarifikasi dari guru tersebut ya, Ustaz. Ustaz, lanjut saja kepada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana langkah-langkah atau langkah-langkah seperti apa yang Ustaz lakukan dalam pengambilan keputusannya, Ustaz? Ya, kalau kan dari awal tadi kita cari tahu dulu seperti kita dalam berobat ya, kita diagnosa dulu gitu kan. Agar kita tahu penyakit dan obatnya, kita diagnosa dulu, investigasi dulu apa di mana letaknya. Kemudian data yang akurat itu perlu. Kemudian barulah kita bisa memetakan masalahnya dulu. Artinya ini dari sekolah tadi sudah menentukan harinya, guru juga sudah menentukan harinya, kita aduk dulu, kita ramu, nanti kita cari tahu dan minta dulu dari guru. Artinya di apa saja di cari data-data aja dulu saja yang selengkap-lengkapnya saja. Kalau misalkan persoalan ini benar, berarti itu bisa dipertimbangkan ya. Ya, kalau ini benar bisa dipertimbangkan. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan yang kelima, Ustaz, hal-hal apa saja yang dianggap lebih efektif atau yang saya anggap lebih efektif dalam menghadapi dilema etika tersebut, Ustaz?
apa hal yang paling efektif untuk menghadapi dilema tersebut? Ya, kalau hal-hal yang paling itu dalam mengambil sebuah keputusan gitu kan. Itu kita yang kita utamakan itu dalam mengambil keputusan itu berorientasi kepada siswa terlebih dahulu. Sama yang kedua tentu orientasinya kepada azas manfaat bagi orang banyak dan tidak merugikan baik itu sekolah, guru dan siswa kita, tidak merugikan di situ. Oh, berarti Ustaz mempertimbangkan ya, Ya, cara dipertimbangkan ya, antara baik dan atau efek positif dan efek negatifnya kita ya. cari manfaatnya yang Manfaat. lebih banyak mana. Baru diambil keputusan ya, Baru diambil. Baik Ustaz, yang pertanyaan yang keenam, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ustadz ya dalam mengambil keputusan dalam persoalan dilema etika ini, Ustaz? Yang menjadi tantangan itu kan terkadang kalau dalam kita mengambil sebuah keputusan itu sebelum kita ambil keputusan itu kita harus pikirkan dulu matang-matang ini manfaat dan mudaratnya seperti tadi. Terus yang menjadi tantangan besar itu terkadang ada penolakan, pro dan kontra. Nah, gitu. Ada yang menyetujui, ada yang tidak. Nah, di situ kadang tantangan. Berarti perkara apa Ustaz, persoalan setuju tidak setujunya pihak lain ya Ustaz ya, karena ini menyangkut kepentingan bersama ya Ustaz, ya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang ke-7 Ustaz, sikap apa yang Ustaz lakukan jika masih ada orang yang tidak setuju dengan keputusan terhadap persoalan dilema itu? Ya, tentu kita sosialisasikan kembali. Kita berikan pemahaman persoalan ini. Kita beri pemahaman bahwasanya yang kita lakukan ini adalah sudah kita pertimbangkan bagaimana baik buruknya. Jadi sudah ditimbang-timbang ya Ustaz ya. Sudah ditimbang, kita berikan pemahaman bagi yang kontra tadi. Itu melalui rapat musyawarah majelis guru. Kalau hanya itu individu sifatnya kita panggil ke ruangan, kita jelaskan kembali. Ustaz, pertanyaan yang ke-8 Ustaz, adakah orang atau faktor pendukung Ustaz dalam mengambil keputusan dalam persoalan dilematika ini Ustaz, yang mendukung Ustaz? Oh iya, kalau kita di sekolah tentu namanya kita berorganisasi, tentu di atas kepala sekolah tentu ada lagi kepalanya, ada lagi yang bagian-bagiannya. Kita namanya sekolah swasta, kita punya yayasan. Nah, di yayasan kita apabila dilema etika itu sulit kita putuskan, kita bisa minta pertimbangan kepada yayasan sebagai pemangku kebijakan. Nah, selain itu kita kan juga ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kesiswaan. Nah, jika itu tidak ketemu juga kita kumpulkan aja musyawarah di majelis guru dalam rapat majelis guru. Berarti melibatkan yayasan, wakil dan wakil-wakil ya Ustaz ya. Kita libatkan yang lainnya. Baik, nomor yang pertanyaan ke-9 lagi Ustaz. Dari semua yang sudah, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Dari semua yang sudah saya sampaikan, pengalaman apa kira-kira yang dapat Ustadz dapatkan dalam menghadapi dilema etika di sekolah kita ini Ustaz? Pengalamannya tentu banyak. Kita akan dapat pembelajaran di situ. Dalam halnya itu bagaimana kita dalam menyikapi satu kasus dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di situ kita dapat pembelajaran di situ bagaimana kita bisa menyelesaikan satu masalah. Sehingga ketika ada persoalan itu sebisanya persoalan itu selesai tapi tidak merugikan yang lainnya. Berarti cara menghadapi dilema ya. Kita dapat pengalaman di situ, itulah pengalaman. Dapat ilmu juga di situ. Jadi kalau misalkan dilema harus kita pertimbangkan begitu saja. Kalau misalkan persoalan atau bujukan moral atau jelas salah dan tidak bisa dipertimbangkan, itu merupakan hal yang lain lagi ya Ustaz ya. Tapi kalau dalam masalah dilema etika itu hal yang bisa Ustaz pertimbangkan begitu kira-kira. Terima kasih Ustaz, mungkin itu saja dulu Ustaz. Takutnya nanti Ustaz lagi sibuk kan mengganggu Ustaz. Saya ucapkan sekian.
Kalau misalkan ada salah kata mungkin mohon maaf Ustaz, dan mohon maaf juga mengganggu waktu Ustaz agak beberapa saat Ustaz. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu, mohon maaf mau mengganggu Ibu waktunya sebentar, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, apakah saya tidak mengganggu waktu Ibu sekarang, Bu? Tidak. Jadi begini, Bu. Sekarang kebetulan ada tugas saya sebagai guru penggerak, Bu, di modul 3.1 berkenaan tentang demonstrasi kontekstual. Yang mana di sini bagaimana cara pengambilan keputusan dalam persoalan dilema etika yang mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi mungkin nanti saya akan meminta pengalaman Ibu lah, Bu. Mungkin di sekolah selama Ibu memimpin sekolah ini, kalau ada dilema-dilema yang terjadi di sekolah, nanti mungkin Ibu saya minta berbagi pengalaman sama Ibu bagaimana Ibu menyikapi dilema yang Ibu dapatkan di sekolah ini, Bu. Sebelum lanjut, Bu, saya Aditya Rahmat nama Ibu. Saya dari SD IT Masita yang di depan sekolah SD 9, Ibu. Bapak Ibu, mungkin nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah boleh saya mulai langsung, Bu? Allah kalau bisa dijawab. Insya Allah pertanyaannya jawaban sudah ada semua. Baik, Bu, langsung saja ya, Bu, ke pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Bagaimana cara Ibu di sekolah ini mengidentifikasi antara persoalan dilema dan bujukan moral? Yang pertama itu tentang dilema etika. Mana dilema etika itu adalah antara kebenaran dengan kebenaran. Bagaimana kita mengambil suatu kebijakan atau tindakan yang dilakukan terhadap dilema tersebut. Hal ini sebenarnya banyak ditemui di mana saja, baik di kantor maupun di sekolah atau di satuan pendidikan. Misalkan tentang dilema etika, sekolah sudah punya aturan-aturan yang telah ditetapkan. Semua warga sekolah perlu mematuhi aturan yang telah dibuat bersama. Baik itu misalkan dengan antara guru dengan kepala sekolah, mungkin guru dengan siswa, mungkin sekolah dengan orang tua, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Contoh saja mungkin dilema etika ini seperti sekolah telah ditetapkan bagi guru itu hadir 15 menit sebelum bel berbunyi. Itu 7.15. Namun mungkin biasanya guru-guru ini hadir sudah di tepat waktu. Mungkin ada di suatu ketika mungkin ada guru-guru ini yang hadirnya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Maka di sini tentu sebagai kepala sekolah dalam menegakkan aturan perlu menelusuri atau bertanya kepada, mungkin di sini permasalahannya dengan guru yang terlambat, mungkin kita perlu menelusuri atau bertanya mengapa dia terlambat. Mungkin biasanya dia tidak pernah terlambat. Mungkin kita perlu bertanya. Ketika jawaban atau penjelasan dari guru itu memang bisa diterima oleh logika, mungkin dia terlambat karena
urgen, nah, maka itu bisa diterima oleh kepala sekolah. Walaupun itu karena di aturan benar, tetapi alasannya ini benar juga. Misalkan, mungkin dia ketika akan berangkat sekolah, mungkin ada masalah dengan kendaraannya, atau mungkin masalah dengan keluarganya yang memang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin karena anaknya sakit demam panas mungkin, atau mungkin ada kendaraannya yang bocor mungkin, yang akan berdampak ketika dia meninggalkannya. Mungkin di situ kompetensi kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadiannya dan kompetensi sosialnya dijalankan di situ. Mungkin itu, sehingga mungkin antara sekolah dengan yang mengalami masalah ini akan ada kenyamanan. Karena kita paham ketika seseorang itu ada masalah, tetapi kita memberikan solusi yang tidak tepat, mungkin akan menjadi masalah yang lebih besar. Kemudian dilema etika ini juga berlaku bagi guru dan siswa. Jadi tidak saja dilema etika itu antara kepala sekolah dengan guru, bisa saja dilema etika itu antara kepala sekolah, guru dengan siswa. Nah, seperti kita pernah melihat apa contoh dilema etika itu adalah waktu kasus yang ditayangkan di Facebook, kasus Akila, di mana waktu itu ditayangkan walaupun itu mungkin hanya sebuah konten, tetapi itu adalah suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi kita, di mana di situ komitmen yang telah dibuat oleh guru atau kesepakatan yang telah dibuat oleh gurunya, bahwa ketika anak-anak muridnya belum cukup, pelajaran belum dimulai. Gurunya mungkin orangnya disiplin atau bagaimana, kita tidak tahu, masuk jam 7.30 itu anak sudah ada di dalam kelas. Namun sudah beberapa kali anak tersebut hadirnya terlambat. Dan dampaknya adalah teman-temannya tidak bisa menerima pelajaran pada saat itu lantaran keterlambatan si anak ini. Sehingga berdampak kepada teman-teman. Apa dampaknya bagi yang terlambat ini? Teman-temannya akan marah. Tetapi adakah di situ gurunya bersalah? Ada. Nah, ada. Apa salah gurunya? Mengapa dia tidak menanyakan mengapa dia terlambat? Walaupun aturan itu sudah benar, tetapi yang anak yang terlambat ini dia juga benar. Mengapa dia benar? Ternyata anak ini terlambat pergi ke sekolah karena dia menjaga ibunya yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Padahal dia tidak ada punya orang tua laki-laki. Jadi orang tuanya itu sakit. Tapi orang tuanya itu menginginkan anaknya ini untuk untuk terus belajar. Orang tuanya menginginkan dia menjadi anak yang hebat dan anak yang berpendidikan tinggi. Jadi keinginan orang tuanya dipenuhinya juga, pergi ke sekolah, tetapi ada kesalahan yang dilakukannya adalah terlambat. Nah, terlambat dia pergi ke sekolah. Tetapi itu di luar kesanggupannya. Maka disitulah seharusnya peran kita sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah menanyakan, menelusuri mengapa hal ini terjadi. Supaya apa? Kita jangan salah dalam mengambil keputusan. Seperti tadi kan salah mengambil keputusan. Tanpa bertanya apa sebabnya, kita langsung mengambil suatu keputusan dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kita lihat dulu di posisinya. Akhirnya apa? Ternyata pada hari selanjutnya dia tidak terlambat ke sekolah. Dia tidak terlambat ke sekolah. Sehingga gurunya bertanya, mengapa sekarang Akila tidak terlambat sekolah? Apa jawab si anak itu? Saya tidak terlambat sekolah karena kemarin orang tua saya sudah meninggal.
Kalau bukan karena orang tua saya tidak akan pergi ke sekolah. Akhirnya gurunya merasa bersalah. Nah, jadi aturan itu kita harus tahu dulu, kita telusuri mengapa ini terjadi. Kalau biasanya tidak terjadi, ini sekarang terjadi, ada apa? Nah, jadi ini perlu kita telusuri. Setelah tahu kita persoalannya, tahu kita permasalahannya, baru situ kita mengambil kebijakan. Oh, kalau memang ia kita seseorang itu misalkan dia juga dalam situasi yang benar, nah, maka kita harus bisa menempatkan diri. Nah, itu deh. Ya Bu, berarti ketika terdapat dilema tersebut tidak langsung diputuskan ya Bu ya? Tidak. Berarti harus ditelusuri dulu ya, cari tahu dulu. Telusuri dulu, observasi dulu, tanya dulu, lihat. Kumpulkan data-data dulu ya. Kumpulkan data-data supaya kita jangan salah dalam mengambil tindakan. Oke Bu, untuk pertanyaan yang kedua, apakah mungkin pernah Ibu menghadapi dilema etika di sekolah kita ini Bu? Itu ada dilema etika, seperti mungkin dilema etikanya saya waktu pertama ke sini dulu ada misalkan sesuatu itu kegiatannya ini menurut saya kalau menurut pemikiran saya ada di sini pemberdayaan aset, yaitu guru. Iya betul. Di mana saya melihat guru-guru ini bisa saya berdayakan. Nah, memang itu aturannya. Sebagai kepala sekolah kita harus bisa memberdayakan guru-guru kita sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini saya lihat di sini. Kemudian itu menurut pemikiran saya. Namun di sini waktu saya pertama ada pula menurut dia yang benar. Oh, kalau yang ini seharusnya kami sudah biasa dengan pelatihnya ini. Nah, ini dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pelatihnya sudah ini, tidak bisa diganti lagi. Nah, dan saya pun menyampaikan bahwa ini adalah suatu suatu kebijakan dari sekolah. Kita musyawarahkan. Mengapa demikian? Karena rasa-rasanya walaupun itu benar anak kita didatangkan pelatih, kompetensi anak kita akan meningkat, tetapi kita juga punya dengan kompetensi yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Nah, maka ini adalah suatu dilema bagi kita karena bagaimana caranya supaya ibarat kata orang Minang itu orang buik tak putih takuan tak taserat. Jadi di sini maka perlu kita menelusuri, mengamati dan melakukan beberapa pertimbangan dan juga musyawarah dengan guru-guru apa jalan yang terbaik yang akan kita lakukan dengan kita paparkan. Karena kita waktu baru di sini melihat kita kan sebagai kepala sekolah itu waktu baru datang itu ibaratnya mungkin bulan pertama itu kita mengamati. Nah, mengamati mungkin si A ini di sini kelebihannya, si B ini di sini, si C ini di sini. Tinggal kita lagi bagaimana untuk memberdayakan aset itu. Nah, akhirnya dapatlah satu solusi di mana memang kita di sini yang kita berdayakan. Alhamdulillah dengan cara pendekatan, dengan cara penyampaian kita kepada pihak yang satu lagi sehingga akhirnya kegiatan ini dapat kita laksanakan tanpa ada yang merasa tersakiti. Berarti dibicarakan lagi dengan guru-guru ya Bu ya. Perlu ini apapun yang kita lakukan ini yang penting musyawarah. Sayu sekatung. Karena tidak mungkin misalkan itu menurut guru belum tentu menurut kepala sekolah mungkin benar tapi mungkin menurut guru tidak. Tetapi bukan berarti kepala sekolah seterusnya menurutkan apa yang disampaikan guru, tidak. Tetapi kita harus saling memberi dan menerima.
keputusan tentu di kepala sekolah. Keputusan terakhir tetap di kepala sekolah. Tetapi pertimbangan untuk memutuskan sesuatu di sekolah itu perlu musyawarah dengan guru dan semua pihak. Kasih pemahaman kembali. Ya dikasih pemahaman. Jadi kalau misalkan ada yang beberapa orang mungkin sudah kita jelaskan sejelas mungkin, ada juga yang tidak menerima, bagaimana tuh? Itu mungkin pendekatan lagi. Jadi kita mungkin kan tidak semuanya aturan-aturan yang ada di sekolah ini dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian mungkin tergantung juga kepada pribadi dari masing-masing. Mungkin misalkan contoh aja, misalkan untuk masuk sekolah ini sudah ada ketentuannya. Masuk itu seperempat. Tetapi masih ada juga mungkin satu orang guru yang sudah datangnya terlambat, misalkan tanpa ada rasa bersalah, kan mungkin ada seperti itu mungkin di mana-mana ada. Maka kita melakukan pendekatan. Mungkin pertama-tama kita berbincang-bincang dulu, mungkin kita tanya-tanya dulu mengapa terlambat, gitu kan. Kita berikan masukan-masukan. Jadi kita ibaratnya secara lisan dulu. Dilakukan Pendekatan dulu secara individu. Kalau masih ada juga berarti dilakukan pendekatan. Kalau masih ada gitu kan, kita perlu melakukan pendekatan karena kita yakin aturan-aturan yang dibuat belum tentu langsung bisa diterima oleh semua pihak. Tapi ketika misalkan aturan-aturan itu tidak diterima oleh misalkan tidak semua pihak, mungkin ada sebagian kecil yang tidak menerima keputusan yang sudah kita buat itu, maka berlaku lagi keputusan rapat itu berdasarkan suara terbanyak. Seperti itu caranya. Iya, berdasarkan suara. Jadi kalau yang sedikit mau nama tuh yang ngikut ya. Ngikut ya. Tapi juga kita melakukan pendekatan. Mungkin selain langkah itu Ibu lakukan, mungkin ada langkah lain Bu, mungkin langkah-langkah khusus dari Ibu bisa jadi kan untuk menghadapi dilema di sekolah. Kira-kira kalau ada Bu. Kalau Ibu biasanya seperti dilema itu seperti itu Bu yang melakukan. Ibu tetap seandainya ada misalkan hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka Ibu selalu mengkomunikasikan dengan teman-teman. Ibu selalu bertanya. Memang seperti itu Bu. Jadi apapun di sekolah atau misalkan program kita yang tidak terlaksana atau tentang kedisiplinan tadi, Ibu tetap bertanya kepada teman-teman itu, dan teman-teman itu pun selalu menyampaikan kepada Ibu apa-apa yang atau hal-hal yang tidak bisa diselesaikan. Jadi nanti seandainya ada berhubungan dengan orang tua, maka Ibu akan memanggil orang tua. Jadi didiskusikan bersama orang. Diskusikan maksudnya orang yang bersangkutan atau disampaikan dalam forum rapat? Biasanya secara pribadi. Nah, kebanyakan seperti itu. Jarang misalkan kawanku di dalam kelas, Bu, ini begini Bu. Masalah anak nih kan, Bu begini Bu. Bu tanya tuh apa penyebabnya begini. Akhirnya Ibu mengusulkan panggil orang tua. Jadi dengan orang tua lagi. Kalau masalah guru-guru nanti pribadi juga. Masalah guru pribadi juga. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada yang yang bermasalah yang mencelok-mencelok. Itu alhamdulillah di sini kalau untuk kebersamaannya, kemudian apa yang Ibu ide-idekan, apa yang disampaikan kepada teman-teman itu, alhamdulillah mereka menerima itu dan ditindaklanjuti. Iya Bu. Kalau begini menurut Ibu benar itu Bu? Itu contoh ada sebagian teman yang tidak disiplin. Jadi kita sebagai kepala sekolah itu dalam rapat kita bahas itu Bu kan,
kita ingatkan dalam rapat untuk saya contoh saya himbau kembali kepada seluruh majelis guru dan karyawan agar tidak boleh nggak kira-kira seperti itu. Kalau secara keseluruhan boleh, itu biasa. Yes. Itu dalam penyampaian itu memang perlu itu. Nah, aturan-aturan yang ada itu kita mengingatkan wajib di dalam rapat. Misalkan kita melihat misalkan apa-apa yang ditemui oleh kepala sekolah dalam kegiatan pembelajaran, misalkan kan kepala sekolah itu walaupun dia tidak masuk ke dalam kelas tetapi dia kan mengamati. Nah, mungkin lingkungan yang kurang terjaga misalkan, atau anak mungkin yang sering keluar di saat jam belajar gitu kan, atau anak yang suka berteriak-teriak atau apalah namanya kejadian-kejadian di sekolah itu kan banyak. Maka ketika kita mengadakan rapat seperti kita kan sebenarnya dalam Komdel itu kan kita ada juga melaksanakan komunitas belajar. Sebelum melaksanakan komunitas belajar itu sebagai pendahuluannya itulah yang disampaikan. Tetapi secara keseluruhan Boleh ditunjuk. dia ditunjuk. Tetapi kalau seandainya kalau sudah bersifat pribadi itu langsung pendekatan secara individu. Baik Bu, mungkin ada tantangan Ibu dalam menghadapi dilema itu ketika menyikapi dilema di sekolah Ibu yang Ibu pimpin, ada tantangan mungkin. Mungkin tantangannya mungkin bagaimana kepala sekolah itu berani untuk mengambil keputusan. Itu tantangannya kan. Karena misalkan ketika hal itu sudah terlihat dilema itu, maka kepala sekolah itu harus berani dia mengambil keputusan. Karena seorang kepala sekolah itu harus berani keluar dari zona nyaman. Harus dia berani untuk keluar dari zona nyaman. Artinya apa? Ketika sesuatu itu benar, maka kepala sekolah harus menyampaikan itu benar. Ketika ada kesalahan, kepala sekolah perlu juga menyampaikan. Tapi kalau kepala sekolah tidak berani keluar dari zona nyaman, banyak takut akan disalahkan atau banyak nanti guru yang akan komplain, tentu kita untuk melakukan perubahan itu sulit. Dia berani. Artinya kenapa kita berani? Karena kita tahu masalah itu apa, bagaimana, kemudian bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau takut misalkan kawan misalkan sering terlambat hadir ke sekolah, lonceng sudah berbunyi misalkan, guru belum datang lagi. Kita takut untuk menyampaikan kepada guru misalkan. Apa yang akan berdampak? Bisa saja nanti datang tamu misalkan, anak berkeliaran. Atau misalkan anak sudah banyak di sekolah, dia berkelahi. Kan banyak. Itulah yang kita paparkan kepada guru-guru kita. Apa dampak dari kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Jadi dia bisa memahami. Ya, bisa menerima misalkan. Ini contoh misalkan lonceng sudah berbunyi misalkan. Anak sudah masuk, sesudah senam misalkan, anak sudah masuk. Tapi ternyata misalkan guru masih bercerita misalkan di kantor. Kan akan terjadi nanti. Misalkan apalagi anak-anak kita sekarang, anak-anak itu banyak yang dapat tuh kan. Bisa saja dia berlari-lari dalam kelas, berseluncur-seluncur. Atau misalkan dia menjelek-jelekkan temanya, akhirnya berkelahi kan. Itu akan membawa dampak. Makanya kita sampaikanlah kepada guru ini apa dampak. Jadi dengan dampak itu dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Di balik itu kan tadi tantangan, bukan? Nah, sekarang mungkin ada dari balik keberanian Ibu mengambil keputusan, mungkin ada karena ada faktor pendukung. Jadi ada apa faktor pendukung Ibu kira-kira dalam mengambil keputusan? Atau ada orang di lingkungan sekolah yang mendukung, yang bisa mendukung Ibu yang terhadap persoalan dilema itu? Kalau Ibu mungkin untuk menegakkan itu kan, Ibu berpatokan pada aturan. Aturan. Jadi Ibu bukan
wakil ada, Ada. semua itu ada, guru ada. Tapi ibu semuanya sama. Artinya apa? Ibu tidak ada dengan guru di 10 sampiran ini terlalu dekat dengan satu orang. Nah, walaupun kawan ibu sudah ada yang jadi wakil, sudah ada yang bagian ini, sudah ada yang bagian ini, tetapi ibu tidak ada yang terlalu dekat dengan seseorang. Jadi ibu jalan di keputusan dengan aturan saja. Mengapa ibu tidak ada terlalu dekat dengan seseorang di sekolah ini? Ini boleh ditanya nih, sudah 2 tahun pun tidak ada. Apa? Ibu menghindari adanya kecemburuan. Karena itu bisa menjadikan masalah. Iya betul. Nah, bisa menimbulkan masalah. Tetapi kita sudah sama dengan orang-orang itu, tidak akan ada masalah. Iya. Nah, Tidak ada perbedaan lagi. tidak ada perbedaan. Tapi hubungan kita dengan kedinasan. Iya. Nah, jadi tidak ada. Oh, misalkan nanti mana tahu kita kan si A kita tunjuk, nanti kita tanya pergi gini. Saya dia pribadinya merasa dia didekati, pribadinya kita kan tidak tahu. Nanti dia mungkin suka menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman pada kita, sakit hati kita kan, atau kita apa yang kita sampaikan mungkin disampaikannya ke guru-guru. Nah, jadi itu makanya dimanapun saya tidak ada yang dekat dengan dalam arti terlalu dekat, berbeda dari yang lain, sama. Kayaknya ini persoalan menarik nih Bu. Mungkin tidak ditemukan di sekolah, bisa jadi tidak ditemukan di sekolah-sekolah lain, termasuk mungkin di sekolah saya mungkin Bu. Jadi cara ibu itu supaya bisa melakukan perlakuan yang sama terhadap guru itu gimana Bu? Ya biasa saja. Tidak ada. Mungkin ditanyalah sama guru itu tidak ada saya tuh memperlakukan teman itu terlalu dekat. Misalkan ibu ini terlalu dekat dengan tanyalah sama teman. Tidak ada saya terlalu dekat. Saya sama berkawan, sama dekatnya. Tidak ada yang ternya. Nah, jadi kalau memang gitu misalkan ada keperluan dengan bendahara misalkan, dipanggil bendahara. Ada keperluan dengan TU, dipanggil TU. Jadi tidak ada terlalu dekat sehingga teman-teman itu tidak ada merasa begini begitu, dan saya pun tidak ada perasaan begini begitu. Sehingga saya tidak ada merasa ada marah, rasa gini, rasa itu tidak ada. Jadi karena sekolah ini kita yang menciptakan rasa nyaman dan aman. Betul. Nah, itu penting. Nah, kita sehari-hari itu di sekolah. Iya. Nah, jadi rasa aman, nyaman kita yang ciptakan. Kalau misalkan ada yang lebih dekat tentu itu timbul masalah nanti Bu ya. Nah, kami menimbulkan masalah. Jadi itu kalau saya begitu, tidak ada dekat dengan semuanya, tapi tidak ada yang terdekat. Dekat dengan semua tapi tidak ada terdekat. Tidak ada yang Biasa. terdekat. Tidak ada yang Ini terdekat. kayak peribahasa yang luar biasa nih Bu. Biasa-biasa aja. Terharu saya. Ada itu memang, misalkan kalau pergi keluar misalkan, yang pergi Desnawati, Iya. yang tinggal kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, jadi walaupun kosong misalkan saya pergi rapat, alhamdulillah tak ada masalah-masalah. Dan kawan-kawan itu pun karena saya tidak ada yang terdekat, tidak ada yang terdekat, sehingga tidak ada yang mencolok di antara mereka itu. Itu untuk menjaga kenyamanan. Biasa. Bu, mungkin kita sudah di penghujung kayaknya Bu, nih waktu juga Bu. Dari perbincangan kita tadi Bu, dari awal sampai akhir mungkin saya sudah banyak mendapatkan pengalaman bagi yang sudah Ibu paparkan tadi Bu. Alhamdulillah, dan terima kasih. Jadi terakhir pengalaman apa yang Ibu dapatkan dalam menghadapi dilema di sekolah ini? Ya pengalaman atau dilema itu yang saya dapatkan, yang pertama mungkin ketika dilema itu terjadi, mungkin orang-orang itu atau guru-guru itu ada mereka merasa dihargai, karena apa? Ketika seseorang itu terjadi masalah, kita memberikan solusi, itu merupakan hal-hal
luar biasa. Contoh, misalkan saya ketika dia harus mengajar, tetapi anaknya sakit di rumah. Bu, minta izin, anak sakit, saya izinkan. Dan guru yang lain saya suruh untuk menghentikan depresi. Itu kan sebenarnya kan dia benar juga anaknya sakit di rumah. Tapi kita merasa ada rasa puas ada untuk memberikan suatu bantuan juga kepada orang lain. Kita sebenarnya kelebihan kepala sekolah itu kan sebenarnya bisa mengambil kebijakan atau suatu keputusan itu sebenarnya. Tapi di dalam mengambil kebijakan itu kita bisa juga membantu orang lain. Kita lihat persoalannya apakah ini bisa kita toleransi atau tidak. Jadi ketika kita bisa memberikan rasa toleransi kepada orang lain di saat-saat dia membutuhkan, itu adalah sebuah kepuasan bagi kita. Luar biasa. Jadi pengalaman yang ibu dapatkan itu ketika ibu berusaha, keputusan ibu itu membuat orang lain itu nyaman, tetap nyaman, dan tetap respect kepada kita. Iya, kita respect. Sana itu ya. Jadi orang itu kalau sudah kita berikan seperti itu, dia akan bekerja dengan sepenuhnya. Kalau misalkan dia ada masalah di rumah, anaknya sakit, misalkan. Sekarang dia sedang harus ke sekolah, dia jamnya kosong, dia tinggal dekat di sini, anaknya sakit di rumah. Apakah tidak kita izinkan? Apa kira-kira yang akan terjadi? Mungkin dia kesal atau tugasnya tidak akan dilaksanakannya. Dampaknya kepada siapa? Kan dampaknya kepada anak juga, kepada siswa. Tapi kita berikan dia rasa nyaman dan aman, seolah dia akan bekerja sepenuhnya. Alhamdulillah di sini guru-guru ini dia kalau tidak ada masalah, dia sampai jam 4 masih mampu juga untuk bekerja, ya kan? Tak disuruh-suruh ya Bu ya? Tidak disuruh-suruh, bahkan ada yang sampai 4:30. Nah itu, saya tidak pernah menekankan kepada guru itu harus begini gitu. Tapi ketika dia ada masalah yang berhubungan dengan keluarganya, misalkan minta izin, saya izinkan. Jadi itu mungkin kalau pas orang dulu kan kalau tapi ini bisa mantu. Iya betul. Kalau misalkan kemana ke Pahit, Kamu ke Pahit. nah itu kan gitu. Iya betul. Itu saja. Alhamdulillah. Jadi Bu, itu contohnya kan, Iya. anaknya sakit di rumah kan, nah itu dia mengantarkan makan pulang kan nggak mungkin kita keluar. Iya. Nah, Langsung ada contoh gitu. iya, ada. Masya Allah. Masih nggak dibawa minta Ya anaknya Allah, pulang kan. ya Allah. Ya. Coba kalau ego perempuan, Tak boleh dong itu. ego saya aja sampai anaknya di rumah. Iya. Kan iya kan? Betul. Nah, itu yang dilema itu dilema etika. Langsung pas. Iya. Bu tidak cerita bu. Ibu bukan bercerita-cerita, tapi ibu memang kenyataan pengalamannya seperti itu. Itu perlu dicontoh ibu nih Bu. Iya Pak Alek. Inspirasi gitu. Karena sesuatu itu kan tidak ada yang idealis. Yang sesuai dengan kita itu kan ada. Pasti ada banyak. Nah, di situ letaknya kita bagaimana kita menempatkan sesuatu. Menempatkan sesuatu insya Allah selesai. Bu, terima kasih banyak nih Bu. Mungkin sedikit baru yang bisa sampaikan, tapi kalau di awak setitik itu talawiin dewa gitu. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Ibu berharap mudah-mudahan ketika menjadi kepala sekolah bisa menerapkan mana yang bisa, yang baik, yang baru bisa dikembangkan. Ya kan saya mungkin niat kepala sekolah belum terbayang lah Bu. Cuman kalau misalkan nanti ada diamankan di sekolah nanti ke depannya nggak tahu ya. Iya. Mungkin saya akan mengambil banyak ilmu dari apa yang disampaikan hari ini. Di ilmu-ilmu tadi sebagai guru kita juga bisa memanfaatkan. Jadi misalkan jangan memberikan hukuman kepada anak. Kita tahu dulu, kita tanya apakah kita sudah buat dalam kesepakatan kelas. Apa yang menjadi persoalan kita buat dalam kesepakatan. Kemudian ketika terjadi sesuatu pada anak di luar dari yang biasa, maka kita perlu berkomunikasi dengan apalagi dengan kejadian-kejadian sekarang agak
beda-beda rasanya kita perlu berkomunikasi dengan anak. Luar biasa Bu, Masya Allah. Kayaknya kalau aku enggak cukup waktunya itu. Dan saya terlalu asik mendengarkan cerita Ibu. Saya tertarik dengan cerita Ibu. Alhamdulillah sedikit banyaknya itu banyak manfaat bagi saya itu. Insyaallah ke depan. Sekali lagi saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu, dan terima kasih atas semua pengalaman yang telah Ibu berikan kepada saya Bu. Mungkin banyak lagi Bu ya ilmu-ilmu yang harus saya dengarkan dari Ibu ya Bu. Tapi mungkin waktu dan saya juga nggak mau menunggu waktu Ibu terlalu lama gitu Bu. Aduh, cukup sekian saja dulu Bu. Mungkin saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak atas kesediaannya Bu. Alhamdulillah selesai Bu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bu. Mungkin saya akhiri dulu Bu. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh. Mudah-mudahan CGP-nya sukses. Amin amin.